Jadi pesan dari Beri Aku 10 Pemuda Akan Kuguncang Dunia ini adalah pesan makrifat yang maknanya adalah kebangkitan spiritual. Di saat orang mengalami awakening spiritual atau kebangkitan spiritual, maka hatinya bergetar. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pesan tersirat dari kata-kata itu apa, Bapak Ibu? Mari kita kaji lebih dalam lagi yang dimaksud beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Jadi, ini kata-kata makrifat luar biasa, Bapak Ibu. Yang dimaksud 10 pemuda itu apa? Jadi, Bung Karno, Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama itu menitipkan pesan lewat kata-kata beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Tapi pemuda di sini itu bukan sosok anak muda saja ada jumlah 10, bukan. Tapi ini sanepan atau perumpamaan. Satu itu adalah simbol zahir, raga, kosong itu simbol batin. Jadi yang disebut dengan 10 pemuda adalah manusia yang sudah kenal dengan jati dirinya. Lah, pemuda di sini bukan tentang umur, Bapak Ibu, bukan tentang umurnya ini masih muda, ya kalau yang ini tua, kalau yang ini anak-anak, enggak. Jadi yang disebut pemuda itu adalah manusia yang mempunyai tekad yang kuat, mempunyai semangat yang membara, mempunyai jiwa kesatria, biarpun umurnya itu mungkin sudah 50 tahun atau 60 tahun atau mungkin 17 tahun, tapi kalau dalam dirinya mempunyai jiwa kesatria yang tak pernah putus asa, semangat, tekad, dan sebagainya, ya itu yang disebut dengan pemuda. Bahkan dalam diri kita, jiwa kita kan ya pemuda, Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu yang sekarang umurnya sudah 70 tahun atau 60 tahun, jiwanya masih merasa muda apa enggak, Bapak Ibu? Karena urusan jiwa itu urusan rasa yang ada di dalam dada. Makanya di dalam surga nggak ada tua, nggak ada anak-anak. Yang ada adalah ya remaja lah, ya dewasa gitu loh, dewasa. Jadi ya kisaran umur mungkin 20 tahun sampai ya 30-an. Karena jiwa itu letaknya ada di dalam rasa. Orang tua 70 tahun pun rasanya masih merasa masih muda. Bahkan anak kecil yang umurnya masih sedikit, umpama masih 10 tahun atau 11 tahun, ini pun jiwanya merasa sudah dewasa gitu. Jadi di sini yang disebut dengan jiwa muda atau 10 pemuda itu adalah orang yang sudah kenal dengan jati dirinya. Karena 1 dan 10 kan adalah 1 dan 10. 1 itu simbol zahir, badan kita kalau berdiri kan seolah-olah menyimbolkan angka 1. Sedangkan kosong adalah suwung, adalah batin, adalah hati. Jadi 10 pemuda adalah manusia-manusia yang sudah kenal dengan jati dirinya. Karena manusia-manusia yang sudah kenal jati dirinya otomatis akan mempunyai semangat, tekad, mempunyai kemurnian batin, kemurnian jiwa, dan sebagainya. Terus beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Lah, dunia di sini apa? Dunia ini bukan tentang negara ABCD. Enggak. Setelah 10 pemuda kumpul jadi satu terus negara-negara lain guncang itu, ya mungkin itu secara syariatnya, tapi kan di sini yang dibahas adalah secara hakikat. Jadi yang disebut dengan 10 pemuda akan kuguncang dunia itu adalah dunia diri kita sendiri. Diri kita kan adalah alam semesta, diri kita adalah dunia, diri kita adalah bumi.
Lah, di saat kesadaran itu muncul, maka akan bergetarlah jiwa kita. Jadi ada itunya, hadisnya atau ayatnya. Jika disebut asmanya, maka bergetarlah hatinya. Lah, itu yang disebut dengan guncangnya dunia adalah kesadaran kita. Jadi yang tadinya kesadaran kita mungkin melekatnya kepada duniawi, setelah kesadaran itu bangkit, akhirnya ada guncangan-guncangan batin, guncangan-guncangan dunia. Kok gini ya? Dulu kayaknya kayak gini, kok sekarang kayak gini ya? Jadi ada perguncangan dan pergejolakan dalam diri kita. Ada pergejolakan dalam diri kita. Nah, itu yang disebut dengan berguncanglah dunia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Jadi kesadaran sejati kan ini tadi, satu, zat yang suwung. Ini kan lebih dalam lagi. Satu itu simbol zat. Tan kena kinaya ngopo, tan kena kinira opo, makanya suwung. Zat tunggal, suwung. Nah, di saat zat tunggal suwung ini hadir dalam batin kita, mencahayai hati kita, maka dalam diri kita, dunia ini, bumi ini akan bergetar. Karena perpindahan dimensi dari jiwa yang liar menuju jiwa yang merdeka ini banyak sekali getaran-getaran, Bapak Ibu. Banyak sekali getaran-getaran dalam diri. Nah, ini yang disebut dengan beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Dunia batin akan terguncang di saat kesadaran ilahi, kesadaran murni itu menampakkan dirinya. Maka hancur leburlah atau kiamat diri, maka bangkit yang sejati. Jadi pesan dari beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia ini adalah pesan makrifat yang maknanya adalah kebangkitan spiritual. Di saat orang mengalami awakening spiritual atau kebangkitan spiritual, maka hatinya bergetar. Hatinya bergetar sangat hebat dan akhirnya semuanya hancur, keakuan ego hancur, lebur, dan yang sejatilah yang akan menguasai diri ini. Makanya di saat itu, ketika Nusantara itu kan raga kita, air dan tanah menyatu menjadi raga ini. Ketika Nusantara dipimpin oleh pemuda yang murni, pemuda yang sejati, yang jumlahnya itu tadi ada 10, adalah kesadaran mutlak itu. Diri kita dipimpin oleh kesadaran mutlak, oleh jiwa yang murni, oleh roh yang sejati, maka Nusantara atau diri raga, diri pribadi kita ini akan gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Jadi hati kita akan makmur, rasa kita akan makmur, jiwa kita akan damai, jiwa kita akan bahagia, kita akan menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi. Apa itu? Kesadaran murni, kesadaran sejati yang akan memimpin Nusantara pribadi kita ini. Karena Nusantara air dan tanah yang berantara tapi akhirnya bersatu. Maka jadilah jagat anyar kang dumadi, yaitu badan fisik kita ini dan badan fisik yang dinaungi oleh cahaya ilahi, cahaya suci. Maka Nusantara akan gemah ripah loh jinawi, akan penuh dengan rasa syukur, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan yang sejati. Inilah surga yang nyata. Rumah sejati, rumah rohani adalah badan wadah fisik ini. Itu Bapak Ibu, makna dari beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Kenalilah diri, maka akan kenal dengan yang sejati. Di saat kenal dengan diri, maka dia yang bertajali akan menguasai jiwa raga kita ini, sehingga kita akan beraplikasi sesuai dengan kehendaknya. Karena kita adalah wakilnya, kita adalah khalifahnya, kita adalah cerminan dia untuk menampakkan kuasanya, untuk menampakkan sifat-sifatnya. Jadi bukan kita yang bisa, tapi dia yang memisahkan. Bukan kita yang ada, tapi dia yang mengadakan.
bukan kita yang mempunyai, tapi Dia yang menguasai. Begitu Bapak Ibu.